Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Siap. Bung kameramen, silahkan dibacakan beritanya. Siap, Bung Alfian. Wah, ini Bung Alfian konyol nih Bung Alfian. Lagi-lagi si kafir berulah Bung Alfian. Penuh racun kedengkian. Oh iya, ini dari Instagramnya arohma.id. Judulnya, cuitan Ruhut Sitompul terkait mendiang Ridwan Saidi dinilai lukai hati masyarakat Betawi. Nah, Bung Alfian, saya coba bacakan sedikit beritanya. Cuitan Ruhut Sitompul yang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menuai kecaman. Terlebih cuitan tersebut dinilai tak hanya menyinggung keluarga mendiang, tapi juga melukai perasaan warga Betawi. Cuitannya begini, Bung Alfian. Selamat jalan sahabatku Bang RS. Akhirnya bakal calon presiden gak benar, pendukungnya satu persatu dipanggil yang maha kuasa, Tuhan Gusti Boten Sare Merdeka. Kicau Ruhut sambil menggugah video Ridwan Saidi yang mendukung Anies. Nah, Bung Alfian, bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Yang jelas ini adalah sebuah berita yang tidak enak didengar. Kita akan menjadikan ini sebagai sebuah refleksi bahwa ungkapan si kafir ini merupakan ungkapan yang sering berulang dengan berbagai kasus. Iya, betul. Nah, jadi intinya saya mengajak pada seluruh masyarakat umum dalam perspektif Islam, kalau orang itu sudah meninggal, kita dilarang untuk banyak menyebutkan kekurangannya atau ketidakbaikannya. Padahal itu lebih bersifat tendensius yang disampaikan oleh orang ini. Nah, jadi dari saya sementara bahwa apa yang dikatakan merupakan sebuah hal yang tidak tepat, karena yang namanya mati itu juga akan terjadi pada semua orang. Iya. Kita juga tahu kok tokoh-tokoh X, tokoh-tokoh Y yang mati satu saat juga ada. Dan tapi memang kan proses kematiannya kan kalau beliau lihat memang sudah umur, beliau sudah sakit. Kalau ada kan ada yang nggak ada angin, nggak ada hujan, umur masih 30, atau mati itu kan juga sempat disebut-sebut sebagai jawaban dari mubahalah yang mungkin perlu dipahami. Begitu respon awal saya. Betul tuh, Bung Alfian, bahwa ya apalagi Babe Ridwan Saidi almarhum, beliau tokoh yang sangat dicintai Bung Alfian oleh warga Betawi, apalagi pengetahuan beliau yang sangat unik gitu Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kita memang orang kafir ini tidak penting lah sebetulnya kita bahas, tapi kita juga tidak boleh diam ketika ada orang, masa sih orang meninggal dinyinyirin gitu kan, aneh gitu. Nah, Bung Alfian, kita beralih. Menurut Bung Alfian, bukan menurut ya, apa yang Bung Alfian ingat tentang sosok Babe Ridwan Saidi? Karena saya pernah melihat tayangan YouTube, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu, yang ada Bung Alfian, Babe Ridwan Saidi, Babe Haikal, Refli Harun. Nah, menurut Bung Alfian, sosok Babe Ridwan Saidi itu bagaimana Bung Alfian? Dan juga ada Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan Zain, betul. Bismillah. Yang namanya Bang Ridwan Saidi ini adalah orang yang Betawi banget. Iya. Artinya walaupun usianya sudah sangat senja, tapi jenaka, dia orang yang juga mempunyai logika-logika yang membuat orang dibikin mentertawai diri sendiri. Nah, yang kedua, dia adalah seorang yang punya literasi yang banyak, wawasannya sangat luas, dan sangat membuat orang sering terkejut-kejut bahwa apa yang dia sampaikan merupakan sebuah bukti langsung bahwa dia adalah orang yang terbiasa membaca. Iya. Dia banyak bacaannya, wawasannya luas, pergaulannya luas, dan dia bisa menyebutkan dengan tepat istilah-istilah dalam bahasa Belanda, dan istilah-istilah yang mungkin tidak menjadi sangat bisa dilakukan oleh angkatan muda zaman sekarang. Iya. Dia seorang sejarawan Betawi, dia seorang tokoh Islam, dan dia pernah jadi ketua umum PBHMI. Jadi buat teman-teman HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, perhatikan bahwa di antara senior kita yang bernama Pak Haji Ridwan Saidi atau Bang Ridwan Saidi kita sebut-sebut, dia telah mendahului kita. Jadi beliau adalah seorang manusia multitalenta, seorang yang pernah menjadi anggota DPR RI dari P3, dan kemudian dia sempat juga bergerak dalam urusan-urusan yang beragam-ragam. Intinya dia seorang intelektual multidisiplin yang kelihatannya menjadi perhatian buat kita. Sulit mendapatkan orang seperti dia dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita kehilangan lagi salah satu tokoh atau ulama yang di hari yang sama
juga kita kehilangan seorang ketua Dewan Dakwah Jawa Tengah, Ustadz Aris Munandar Al-Fatah. Ya, Kita sama-sama berduka terhadap kembalinya orang-orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, insyaallah beliau ditempatkan di surganya Allah ya Allah. Amin Allahumma. Bung Alfian, menjelang Babe Ridwan Saidi meninggal, seingat saya beliau itu menyampaikan sesuatu itu masih jelas Bung Alfian. Nah, ini kalau menurut saya antara beliau masih rajin baca Quran, ibadahnya terjaga, karena jarang loh Bung Alfian umur-umur segitu berbicaranya, menyampaikannya itu masih jelas. Nah, setahu saya juga Babe Ridwan Saidi ini sangat anti PKI Bung Alfian. Karena saya mendengarkan paparan-paparan beliau itu jadi sangat sinkron dengan apa yang sering disampaikan oleh Bung Alfian. Nah, apa nih? Bukan apa ya? Menurut Bung Alfian, setelah kepergian beliau, masih ada nggak sih tokoh Betawi yang anti PKI yang masih hidup Bung Alfian, yang masih banyak ingat sejarah-sejarah kita juga Bung Alfian? Untuk menjawab pertanyaan terakhir itu saya agak kurang bisa spontan, tapi nanti coba saya dalam proses mengalir. Satu waktu Bang Ridwan tuh sempat WA saya, ya, WhatsApp saya, terus menyampaikan juga omongan secara kalau lagi ketemu, dan dia memberikan apresiasi kepada saya secara mendalam. Betul. Tentang penguasaan persoalan tentang seluk-beluk gerakan komunisme PKI. Bahkan dia bilang, Alfian, lu terusin aja yang begini, ini bidang lo. Gitu. Jadi sampai dia mengatakan itu, dan saya sebetulnya pada pemirsa sekalian, dengan beliau sempat punya komitmen untuk ngobrol, untuk bertamu, tapi kelihatannya Allah punya kehendak lain, kita belum sempat kesampaian. Tapi beliau sudah lebih dahulu mendahului kita semua. Jadi untuk tokoh Betawi sebetulnya banyak, tapi kalau yang sekali berbeliau, saya nggak bisa spontan nih menyebutnya, karena beberapa nama saya kurang paham apakah dia masih punya trah pitung-pitulungnya, ya, misalnya nama JJ Rizal misalnya, saya tidak cukup kenal, tapi dia memang dikenal sebagai sejarawan Betawi, JJ Rizal. Nah, yang lain-lainnya adalah tokoh-tokoh Betawi yang mungkin lebih bersifat akademis di bidang yang lain. Tapi secara spesifik, secara kebudayaan memang dia lebih dikenal sebagai budayawan Betawi. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian. Oh, kalau Pak Taufik walaupun beliau tinggal di Jakarta, beliau masih orang Minang Bung Alfian ya. Nah, mungkin itu Bung Alfian maksud saya, karena kita juga bersedia, karena belum sempat bertemu dengan Babe Ridwan Saidi waktu itu. Nah, kita perlu mencari alternatif Bung Alfian, tokoh budaya Betawi yang sama-sama anti PKI juga dan semantap almarhum Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, apa sih harapan Bung Alfian? Karena kan dengan meninggalnya orang yang paham sejarah yang betul, itu kan akhirnya kita kehilangan, kita kehilangan memori yang benar kan Bung Alfian. Takutnya sejarah-sejarah di bengkok-bengkokan. Apa sih pesan Bung Alfian untuk umat Islam supaya tidak mudah diacak-acak memori sejarahnya, ya macam-macam lah ya. Jangan sampai kita jadi kemakan sejarahnya versi penjajah atau versi PKI. Silakan Bung Alfian, sekalian closing statement. Ya, pertama buat semua pemirsa, saya juga akan melakukan itu. Mari kita kumpulkan video atau dokumen-dokumen wawancara beliau dengan berbagai channel. Nah, saya pikir baik itu sebagai bentuk ini. Itu lakukan dulu, ya. Dan kemudian kita tetap harus ada acara, menurut hemat saya, apakah dalam tradisi kita di acara-acara yang disepakati, kita macam-macam in memoriam terhadap beliau, ada apa, bagaimana. Karena ini tidak bisa lepas begitu saja. Bahwa gerakan-gerakan komunisme, gerakan kristenisasi, gerakan-gerakan Cina, dan gerakan-gerakan yang membahayakan eksistensi pribumi dan bangsa Indonesia secara umum, ini merupakan satu hal yang sangat diperhatikan oleh beliau. Misalnya bagaimana dengan Jenaka, beliau menyoal IKN, bagaimana dengan Jenaka, beliau menyoal beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak positif buat masyarakat secara umum. Nah, jadi untuk Bang Ridwan, selamat jalan Bang Ridwan, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan tempat yang baik dan layak di haribaan Allah,
dan saatnya dimasukkan ke surga yang telah Allah siapkan. Amin. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.